Tidak mungkin seorang profesor melawan anak TK. Kata-kata inilah yang keluar dari Habib Taufik Assegaf di dalam videonya. Maksud dari kalimat profesor tidak mungkin melawan anak TK tertuju kepada salah satu orang yang kemungkinan besar menjadi polemik pikiran Habib Taufik sendiri. Siapa lagi bukan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Karena akhir-akhir ini bermunculan sebuah artikel, bahkan muncul buku baru yang berjudul Terputusnya Nasab Habib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari buku ini pastinya Habib Taufik dan golongan dari Habib Taufik merasa kepanasan sehingga membuat statement yang tidak masuk akal, seakan-akan ingin lari, tidak akan menanggapi polemik yang ada. Seakan-akan beliau mengatakan dengan bijak, namun ternyata itu salah. Kalau kita cerna dari kalimat ini, tidak mungkin seorang profesor menanggapi anak TK. Bagaimana kalau misalnya kita tafsirkan? Kalau misalnya profesor kalah dengan anak TK, pasti malunya sangat besar dong. Kalau misalnya profesor adu debat melawan anak TK, mau ditaruh di mana muka ini? Profesor melawan anak TK. Saya yakin anak TK yang dimaksud di sini adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman, sedangkan profesor ini yang dimaksud adalah Habib Taufik. Jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap dari kalimat ini, seorang profesor tidak mungkin menanggapi anak TK. Kalau sampai profesor ini kalah dengan anak TK, maka seumur hidup baru ada sejarah seorang profesor kalah dengan anak TK. Sehingga pelan-pelan membuat narasi seakan-akan ini kata-kata bijak. Padahal banyak penafsiran dari kata-kata tersebut. Dan salah satunya, kalau profesor melawan anak TK dan profesornya kalah, pasti malunya besar. Kalaupun profesornya menang, juga malu-maluin. Karena apa? Profesor melawan anak TK. Sehingga Habib Taufik membuat narasi kalimat seperti ini yang tadinya membuat narasi tersebut seakan-akan bijaksana, ternyata penafsiran dari teman-teman sesama kreator YouTube ini berbeda-beda. Dan salah satunya dari saya, tidak mungkin seorang profesor melawan anak TK karena takut kalah dari anak TK. Kalaupun tidak kalah, maka akan tercatat di dalam sejarah baru ada profesor sekarang yang melawan anak TK. Para sahabat santri, kalimat demi kalimat ini bisa kita tafsirkan sendiri apabila itu bukan Al-Quran, apabila itu bukan hadis. Kalau Al-Quran kita butuh tafsir Al-Quran. Kalau hadis kita juga harus mempelajari asbabul furud hadis itu. Namun kalau kalimat-kalimat yang muncul dari perseorangan tanpa ada kejelasan, apalagi di media sosial,
maka yang akan menafsirkan adalah para kreator-kreator yang lain. Para sahabat santri dimanapun Anda berada, menurut hemat saya, sudah muncul sebuah buku terputusnya nasab Habib kepada Rasulullah SAW. Inilah yang menjadi bukti bahwa benar tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, memang nasab Habib Bani Alawi ini terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat santri dimanapun Anda berada, dari kalimat yang dilontarkan oleh Habib Taufik, kita bisa menafsirkan bahwa sebenarnya Habib Taufik tidak menanggapi tentang nasab ini, bukan beliau tidak berani, tapi karena beliau takut. Tidak mungkin seorang profesor melawan anak TK. Kalau toh itu terjadi, maka sejarah pertama kali di tahun 2023 ini profesor debat melawan anak TK. Siapa yang menang? Kalau yang menang adalah Habib Taufik dan golongannya, ya tetap malu. Karena apa? Yang dilawan anak TK. Kalau ternyata Habib dan golongannya ini kalah dengan anak TK, malah tambah malu. Karena apa? Yang melawan anak TK kok bisa kalah? Kalau menurut penafsiran saya seperti itu. Jadi Habib Taufik ini hanya membuat narasi, ngeles, tidak mau menanggapi ya, karena bukan tidak berani, karena takut. Sudah muncul buku terbaru Kiai Haji Imaduddin Utsman, bisa ditanggapi oleh para netizen yang mau menanggapi. Silakan ditanggapi langsung melalui ilmiah juga. Menanggapi sebuah kajian ilmiah tentunya harus dengan kajian ilmiah. Ilmu dibalas dengan ilmu, bukan seperti yang kemarin ilmu yang dibalas dengan mubahalah. Entah orangnya sekarang kemana, nggak ketemu arahnya dan tidak muncul lagi. Semoga ini semua menjadi pelajaran untuk kita, bahwasanya dalam hidup ini kita harus saling menghormati.